Di sini kami membuat video pembelajaran tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Simak videonya sampai habis ya. Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang adalah perusahaan jasa melakukan mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk jasa untuk memperoleh laba atau keuntungan ditetapkan. Sedangkan perusahaan dagang adalah usaha yang membeli barang dagang kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dan tidak mengubah barangnya. Kalaupun diubah terbatas, hanya mengubah pengemasannya saja agar terlihat lebih menarik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perusahaan jasa. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah yang pertama, kegiatan utamanya menjual jasa, yaitu menawarkan sebuah bentuk layanan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik ataupun barang. Dan yang ketiga, hasil produk jasa tidak dapat disamakan, misalnya dalam hal kualitas pelayanan atau kemampuan penyediaan pelayanan. Dan yang keempat, tidak memiliki harga pokok produksi dan penjualan, sehingga laporan keuangan pada perusahaan jasa tidak terdapat informasi tentang harga pokok produksi dan penjualan. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak ada standar harga yang umum. Harga jasa tersebut tidak bisa dipatok secara umum dan harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang pertama itu analisis bukti transaksi. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan memiliki bukti yang dapat dinilai dalam dua unit moneter secara objektif. Contohnya itu seperti nota pembelian. Nah, kita lihat di sini ada bukti transaksi. Dari bukti-bukti transaksi ini baru kita pindahkan ke dalam jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di dalam proses akuntansi. Jadi transaksi-transaksi tadi kita pindahkan ke kolom pencatatan jurnal. Mari kita lihat contohnya di tanggal 1. Bukti transaksi di tanggal 1, Lutfiana memulai usahanya dengan menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Bukti transaksi tanggal 1 kita pindahkan ke dalam jurnal, yaitu kas berada di debit sebesar 100 juta rupiah dan modal pemilik sebesar 100 juta rupiah. Kenapa kas di debit? Karena jika uang bertambah, saldo normalnya ada di debit. Sedangkan modal jika bertambah, saldo normalnya ada di kredit. Mari kita lihat ke pencatatan di tanggal 2. Dibeli sebuah minibus sebesar 60 juta rupiah, dibayar tunai 30 juta, sisanya dibayar kemudian. Mari kita lihat pencatatan jurnal umum di tanggal 2. Kendaraan di debit 60 juta rupiah, kas di kredit sebesar 30 juta, utang usaha sebesar 30 juta yang berada di kredit. Kendaraan termasuk harta berada di debit. Kenapa kas di kredit? Karena dia mengeluarkan uang untuk membeli kendaraan, maka kasnya berkurang, yaitu saldo normalnya di kredit sebesar 30 juta. Dan dia memiliki hutang usaha, karena dia hanya membayar 30 juta, berarti utang usahanya berada di kredit sebesar 30 juta. Kita lihat di transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 2, dibayar sewa kantor sebesar 500.000. Beban sewa di debit sebesar 500.000, kas di kredit sebesar 500.000. Kenapa kas di kredit? Karena dia mengeluarkan uang. Transaksi selanjutnya dibayarkan iklan untuk 4 bulan sebesar 200.000. Kita lihat pencatatan jurnal umumnya. Beban iklan di debit sebesar 200.000, kas di kredit sebesar 200.000. Selanjutnya dibeli perlengkapan bensin dan oli sebesar 4 juta rupiah. Maka jurnalnya kas perlengkapan di debit sebesar 4 juta, kas di debit sebesar 4 juta. Begitu seterusnya sampai transaksi yang terakhir, yaitu dibayar beban lain-lain sebesar 1 juta rupiah. Maka ayat jurnalnya adalah beban lain-lain di debit sebesar 1 juta dan kas di kredit sebesar 1 juta. Nah, setelah melakukan tahap pemindahan bukti transaksi ke jurnal umum, maka data-data tadi kita posting ke buku besar. Cara sebelumnya
Buku besar itu terdiri dari 3 bagian, ada buku besar T, buku besar 3 kolom, dan buku besar 4 kolom. Cara memposting ke buku besar ialah golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan sebagainya. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar. Lalu, hitunglah saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Nah, di sini saya akan mengambil contoh cara memposting buku besar akun kas. Yang pertama itu di sini menggunakan metode 4 kolom ya. Kolom yang pertama itu ada tanggal, terus ada keterangan apa saja sih yang dibeli dari kas tersebut, apakah kasnya bertambah ataupun malah mengurangi kas. Nah, terus itu di debit, jika dia kasnya bertambah maka akunnya kita masukkan ke kolom debit, tapi jika dia mengeluarkan kas maka saldonya itu masuk di kredit. Terus di kolom saldo yang ada debit kredit itu adalah saldo normal dari akun buku besarnya. Misalnya akun kas buku besar saldo normal itu berada di debit, maka jumlah saldonya itu kita isi di kolom debit, dan di kolom tersebut adalah hasil dari penjumlahan ataupun pengurangan kas pada transaksi yang dilakukan. Contohnya itu di tanggal 1 setoran modal berada di debit karena dia menerima uang sebesar 100 juta, maka di saldo berada di debit sebesar 100 juta. Nah, di tanggal 2 dia kendaraan di kredit 30 juta. Kenapa? Karena dia membayar atau mengeluarkan kas. Otomatis kasnya berkurang sebesar 30 juta. Jadi jumlahnya adalah 100 juta dikurang 30 juta sama dengan 70 juta. Begitu juga dengan beban sewa kantor, dia mengeluarkan uang untuk membayar beban sewa kantor sebesar Rp500.000. Jadi di saldonya itu adalah 70 juta dikurang Rp500.000. Begitupun sampai tanggal 30. Yang mana jika dia ada menambahkan kas ataupun pengurangan kas, maka wajib diposting ke buku besar dalam akun kas. Begitu juga dengan akun piutang usaha, akun perlengkapan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan, akumulasi peralatan kantor, hutang gaji, hutang listrik, modal, prive, pendapatan, beban sewa, beban akut, beban gaji, beban listrik, dan lain-lain sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo. Nah, cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi pada akhir periode akuntansi yang perlu disesuaikan. Contohnya yang tanggal 30 perlengkapan pada akhir periode disesuaikan dan dimasukkan ke jurnal penyesuaian sebesar yang sudah terpakai dengan nama akun beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajur biasanya terdiri dari 8 kolom, 10 kolom, ataupun yang 12 kolom. Di sini kita menggunakan neraca lajur yang 10 kolom, yaitu terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang sudah disesuaikan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Pada neraca saldo dimasukkan akun dan saldo pada neraca saldo yang sebelumnya. Lalu penyesuaian dimasukkan akun-akun yang belum ada sebelumnya, dimasukkan ke kolom penyesuaian. Jika nama akunnya belum ada terdapat di neraca saldo, maka dimasukkan di akun yang di bawahnya. Lalu neraca saldo disesuaikannya itu penjumlahan dari neraca saldo dan juga penyesuaian. Jika debit dan kredit maka ia dijumlahkan dan letaknya di debit. Jika debit dan kredit maka ia dikurangkan dan letak selisihnya berada di mana ia saldonya itu lebih besar. Jika di debit maka di kredit. Jika kredit dan kredit maka masuklah di kredit penjumlahannya.
Lalu laporan laba rugi yaitu dimasukkan saldo dan akun-akun yang terdiri dari pendapatan dan juga beban-beban. Lalu di neraca dimasukkanlah akun dan saldo yang tidak termasuk dari pendapatan dan juga beban-beban seperti kas, utang, modal, prive, dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan itu diambil, disusun bisa dilihat dari neraca lajur. Tapi neraca lajur itu opsional, jadi bisa juga dilihat dari neraca saldo. Cuman lebih mudah kalau dari neraca lajur. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan juga neraca. Nah, pada laporan laba rugi itu pendapatan dikurangi oleh beban-beban. Pendapatannya dapat dilihat dari neraca lajur, kemudian beban-bebannya juga. Nah, beban-bebannya itu dijumlahin dulu, tadi jumlahnya seperti ini, dikurangkanlah sama pendapatan, maka dapatlah laba bersih. Setelah itu, setelah membuat laporan laba rugi, kita lanjut membuat laporan ekuitas atau laporan perubahan modal, di mana kita akan mencari modal akhirnya dengan cara modal awal dikurangi sama prive, atau juga kalau ada dividen dikurangi dividen dan ditambahkan sama laba bersih dari laporan laba rugi. Untuk lebih mudahnya seperti yang ada di sini, modal 100 juta itu laba bersihnya dikurangi dulu sama prive, atau kalau misalnya ada dividen dikurangin. Cuman pada saat ini cuman ada prive, jadi laba bersih dikurangi prive, maka dapat totalnya itu dikurangkan sama modal, maka dapatlah modal akhirnya. Nah, setelah mengetahui modal akhir, maka kita bisa lanjut untuk membuat neraca. Nah, neraca itu ada harta dan juga hutang dan modal. Pada harta ini akunnya itu dimasukkan ke akun harta mulai dari kas, hutang, perlengkapan, dan ada juga itu termasuk harta lancar, ada juga harta tetap dari kendaraan dan juga peralatan. Nah, kalau ada akumulasi penyusutan kendaraan atau akumulasi penyusutan peralatan, maka dikurangkan terlebih dahulu. Kemudian setelah dapat, dijumlahkanlah lagi sama harta lancarnya kayak kas, piutang, dan perlengkapan. Kemudian kalau sudah dapat semuanya, dapatlah hasilnya nanti total harta atau total aktiva. Kemudian di bagian hutang, seluruh hutang yang ada di neraca lajur itu dijumlahkan, diletakkan dulu di neraca, kemudian dijumlahkan, maka dapat dia total hutang. Kemudian itu dikurangi sama modal. Nah, modalnya itu tadi bukan dari neraca lajur, melainkan dari laporan perubahan modal. Jadi dia modalnya modal akhir, modal yang udah dikurangin sama prive, dan kalau ada dividen gitu. Nah, kalau sudah dikurangkan kan dapat modal akhirnya. Modal akhirnya itu ditambah sama hutang, seluruh hutang, maka dapatlah total hutang dan modal. Total hutang dan modal ini harus sama dengan total harta. Jadi kalau misalnya berbeda, maka itu nggak balance atau ada kesalahan penulisan atau pencatatan. Jadi neraca ini harus balance. Kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup ini hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau saldo nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Misalnya pada pendapatan sewa yang awalnya berada di kredit, maka pada jurnal penutup ini kita buat dia menjadi di debit agar dia hasilnya menjadi 0. Pendapatan sewa di debit dan pada ikhtisar laba rugi di kredit. Lalu begitu juga dengan ikhtisar laba rugi pada beban. Beban-beban yang awalnya berada di debit kita buat menjadi di kredit pada jurnal penutup ini agar bebannya tersebut menjadi 0. Lalu begitu juga pada ikhtisar laba rugi pada modal. Modal yang awalnya berada di debit kita buat menjadi di kredit. Dan yang terakhir yaitu modal pada prive. Prive yang awalnya di debit kita buat menjadi di kredit pada jurnal penutup agar hasil akhirnya menjadi 0. Nah,
Sudah di penghujung video nih teman-teman. Kita sudah sama-sama mengetahui tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga videonya dapat mudah dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye.